Bagi kebanyakan orang, teater dimengerti sebagai seni pertunjukan. Namun teater rakyat bukan sekedar seni pertunjukan, tetapi lebih-lebih merupakan seni yang ingin mengungkapkan realitas masyarakat kebanyakan dalam rangka penciptaan kembali dunia yang lebih adil, sejahtera, dan damai. Dunia yang indah bagi kehidupan manusia. Menciptakan dunia yang indah bagi kehidupan manusia tidak mungkin dirancang dengan melepaskan diri dari dunia dan kehidupan itu sendiri, serta tinggal di puncak menara yang tinggi di antara gedung-gedung tempat penyimpanan uang yang bergelimang impian. Kalau kita ingin menciptakan dunia yang indah bagi kehidupan, kita justru harus terlibat dan menyatu dengan alam lingkungan dan kenyataan kehidupan. Itulah sebabnya Pantai Sunda di Gunung Kidul, Yogyakarta yang sangat indah dan alamiah ini dipilih sebagai tempat lokakarya Teater Rakyat 1991. Pantai yang jauhnya kurang lebih 60 km di tenggara Yogyakarta ini terletak di wilayah kritis dan tandus dengan kehidupan masyarakat yang sangat sederhana. Empat 40 orang peserta lokakarya Teater Rakyat telah datang dari berbagai penjuru tanah air. Selain itu, terdapat beberapa peserta dari luar negeri, seorang dari Jerman dan Amerika, 3 orang dari Bangladesh. Selama 2 minggu, mereka akan berlatih teater rakyat sambil hidup di lingkungan desa yang sederhana. Mereka merasa terlibat dan prihatin akan berbagai permasalahan masyarakat kebanyakan. Dan dengan teater rakyat, mereka ingin mengangkat persoalan-persoalan itu menjadi tema dan lakon untuk dibicarakan. Teater rakyat adalah teater yang mengungkapkan permasalahan masyarakat kebanyakan. Teater di mana semua orang terlibat, semua orang ikut berperan di dalamnya, semua orang boleh mengusulkan sesuatu, semua orang menjadi pemain, semua orang menjadi penonton, semua orang berbuat sesuatu demi teater yang diciptakan bersama-sama. Kira-kira semacam itu teater yang akan kita pelajari, akan kita geluti bersama selama 2 minggu ini. Sejak awal mereka telah dihadapkan pada berbagai tantangan dan rangsangan-rangsangan yang disajikan lewat berbagai permainan. Kita sebut diri rangkai nama lain atau nama teman. Nanti akan kita ragakan dan kita mencoba bahwa dalam waktu yang singkat kita akan mencoba mengenal teman-teman semua yang ada di sini. Saya akan mencoba memulai lengkap. Endro, kemudian Mas Tri ini akan menyebut Endro Tri. Kemudian yang ketiga akan menyebut Endro Tri Wiryadi. Ini tidak boleh dicatat. Saya ulangi. Endro Tri
Hendro Triwir. Indro, Tri, Wiryadi, Eta, Yakub, David, Iswara, Dari, Aan, Loli, Triasna, Wiwin, Rini, Esther, Yayu, Wati. Pagi hari latihan diselenggarakan di hamparan pasir putih di tepi pantai. Latihan pagi biasanya dimulai dengan olah tubuh dan olah vokal. Sebab teater akan tampil dengan alat utama, tubuh dan suara kita. Teater adalah suatu kerjasama. Untuk dapat bekerja sama secara bebas tanpa prasangka, maka semua yang terlibat dalam teater rakyat harus saling mengenal dan memahami satu sama lain. Permainan hip-hop membantu pemahaman itu. Setelah berbaur sambil menyanyikan lagu yang dikenal, pendamping akan menunjuk seseorang sambil berseru hip atau hap. Kalau hip, yang ditunjuk harus menyebut nama teman di sebelah kirinya, dan kalau hap, di sebelah kanannya. Kemudian mereka harus bekerja sama, membuat barisan berdasarkan usia, tinggi badan, tahun kelahiran, dan lain sebagainya. Sambil bermain tidak terasa mereka semakin mengenal teman, akrab, bebas, dan tumbuh rasa saling percaya. Tubuh kita telah mengalami perubahan, baik dalam bentuk maupun kerangka susunan dari otot-ototnya karena paksaan dari jenis pekerjaan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Untuk menetralisir kembali tubuh kita dan otot-otot dibebaskan, peserta mulai dengan latihan lomba lari perlahan. Dengan cara ini, tubuh akan menjadi lentur, lemas, dan luwes. Dengan permainan tinju perlahan, kita semakin menyadari keadaan tubuh kita dan mencoba membebaskannya dari kekakuan. Metode berlatih teater rakyat tahap pertama adalah membebaskan diri dari berbagai akibat penindasan. Mula-mula tubuh kita, lalu perasaan dan jiwa, kemudian pembebasan sikap. Seseorang hanya mungkin kreatif dan mampu menjadi pencipta apabila ia dalam keadaan bebas. Dalam keadaan bebas, kita akan lebih mudah bekerja sama. Inilah permainan Samson Delilah dan Singa. Setiap kelompok diminta saling membelakangi. Kemudian, ketika peluit dibunyikan, kelompok harus berbalik, saling berhadapan, dengan sudah memilih satu di antara 3 tokoh tersebut sambil menirukan gerakan yang disepakati. Aturan yang menentukan pemenang adalah Singa kalah oleh Samson, Samson kalah oleh Delilah, Delilah kalah oleh Singa. Dalam tahap ini secara tak langsung, peserta mulai belajar berakting. Permainan cermin juga dimaksud untuk membuat tubuh semakin bebas. Secara sendiri-sendiri dan kelompok, peserta menjadi cermin dengan menirukan gerak pasangannya. Dengan metode ini, kedua belah pihak saling mencoba dan menguji sejauh mana kelenturan tubuhnya.
Ketika tubuh kita mulai bebas, maka kita siap menjadi pencipta. Untuk itu, pada tahapan ini kelompok diminta mulai mencipta bentuk. Mula-mula bentuk statis, seperti sebuah sofa, pendek karena orangnya kurang. sebuah cangkir, Kelompok 4 apa? batu-batu nisan, sebuah monumen, Kelompok 4 monumen. dan sebuah gapura. Kita kumpul pada kelompok masing-masing. Setelah mencipta bentuk statis, mereka diminta mencipta bentuk dinamis, seperti mesin fotokopi sedang berjalan, komedi putar, Stop dulu, tenang dulu sini. Coba. lalu mereka mulai mencipta gerak dinamis dengan suara, sebuah kereta ditarik kuda, sebuah taksi. Demikian pada tahap awal secara berkelompok, mereka mulai bekerja sama dalam mencipta bentuk. Setelah tubuh menjadi bebas, pada malam hari peserta mulai memperoleh kesempatan berekspresi lewat pementasan karya pertama mereka, yaitu menampilkan bentuk kesenian teater rakyat dari daerah asal peserta. Dalam kesempatan ini, para peserta sekaligus dapat mengenal berbagai macam teater rakyat tradisional seperti lenong dari Jakarta. Jadi gimana nih, Be? Ya udah deh, baiknya aja. Pakai surat dong, surat. Surilanjot enjotan. Surilanjot enjotan. Surilanjot enjotan. Yuyu, aku arep nang rondo dadapan. Arep ngopo? Aku kok turu. Dagelan dari daerah Yogyakarta, Jalukmu apa? Sun gelem. Sengok. Jadilan dari daerah Jawa Tengah, tari kebebasan dari Sulawesi Tengah, Laluan kota roket tenda dari daerah Nusa Tenggara Timur, Pada akhir pertunjukan, para tutor memberi evaluasi hasil pementasan.
Dengan demikian, peserta dibiasakan pula untuk selalu membuat evaluasi dan refleksi dari setiap kegiatannya. Ada sebagian adegan yang di bawah pohon. Pagi harinya, peserta mulai lagi belajar unsur gerak atau acting. Kali ini, dengan latihan mencari jodoh. Peserta dibagi dua, dan masing-masing harus bergerak menirukan salah satu jenis binatang. Kelompok yang satu menjadi binatang betina, sedang yang lain jantan. Si jantan kemudian harus mencari betinanya dengan mengamati gerak yang memberi ciri khas dari binatang yang bersangkutan tanpa suara. Kalau berhasil menemukan jodoh, itu berarti gerak dari pemeran jenis binatang tersebut cukup bagus. Sehingga badan menjadi lelah, tidur nyenyak sekali. Latihan berikut adalah gerak dengan sugesti. Adanya Di sini, semut yang menggerakkan peserta berlatih bergerak berdasarkan kemauan-kemauan orang lain untuk melatih sejauh mana tubuh dan indera dapat melaksanakan dengan baik suatu kehendak. mana mestinya. Kaki kiri terseret karena luka yang begitu parah. Apa problem yang akan saya lakukan? Kemudian tadi Setelah tubuh kita menjadi bebas, kita juga harus membebaskan perasaan dan jiwa kita. bayangkan seekor kucing. Mungkin selama ini kita selalu menekan kemauan, perasaan, dan jiwa kita sehingga kreativitas kita ikut tertekan. Kita merasa selalu takut dan ragu-ragu untuk mengungkapkan diri. Latihan ini bertujuan untuk membebaskan rasa takut, ragu-ragu, dan memulihkan kembali kepercayaan diri kita. Berbagai ungkapan emosi dilatih dan ditampilkan dalam kesempatan ini. Latihan emosi kemudian dirangkai dengan latihan gerak menggunakan sebuah benda sebagai objek interaksi. Di sini kelompok diminta memilih salah satu benda, kursi, rak, tongkat, dan keranjang. Dengan benda ini, kelompok menciptakan suatu pertunjukan yang merangkaikan gerak-gerak dan emosi tanpa kata-kata. Itulah sebabnya latihan ini disebut benda ajaib. Iringan musik adalah bagian dari teater yang dapat mengembangkan suasana. Ini dijelaskan oleh Kisno dari Institut Seni Indonesia. Tetapi iringan tidak harus dari alat yang sudah mapan dan mahal. Kita dapat menciptakan bunyi dengan alat-alat yang murah, sederhana, dan berasal dari lingkungan kita sendiri. Setiap kelompok kemudian mencoba untuk menciptakan bunyi dalam berbagai suasana. Karena kami hidup berhimpitan. Karena kami hidup
Pagi hari berikutnya, peserta mulai berlatih membaca puisi. Dalam latihan ini, kecuali berlatih vokal, yaitu teknik supaya suara jelas, keras, dan elastis, sekaligus mereka berlatih ungkapan jiwa seorang penyair dalam berinteraksi dengan sesuatu seperti alam, suasana hati, situasi, orang lain, dan sebagainya. Lewat pengenalan tersebut, peserta kemudian harus menciptakan sendiri puisi. Puisi adalah ungkapan perasaan atau jiwa sebagai tanggapan atas sesuatu lewat kalimat-kalimat singkat, indah, dan bermakna. Sesudah tubuh dan perasaan atau jiwa kita bebas, kita siap untuk mencipta teater dengan iringan bunyi-bunyian. Namun sebelum itu, satu hal lagi perlu kita fahami sebagai realita dalam kehidupan, yaitu konflik. Konflik adalah situasi yang selalu terjadi di dalam masyarakat. Dan teater sebagai cerminan masyarakat menampilkan konflik sebagai titik tolak terjadinya suatu perubahan. Konflik dapat dirasa sebagai dinamika dari situasi yang hidup, terus berkembang, dan tidak mandek. Dalam realitas, kita sering menyaksikan konflik fisik. Latihan ini sarana untuk merasakan konflik fisik. Ada pihak yang ingin menarik dan menjebol, ada pihak yang mempertahankan. Dalam masyarakat, ada kelompok yang ingin memperbaiki situasi, sebaliknya ada yang ingin mempertahankan situasi karena situasi itu menguntungkan bagi dirinya. Bukan hanya konflik fisik, konflik jiwa yang terungkap dalam kata pun sering kita jumpai dalam masyarakat. Latihan yang disebut baur beku mencoba memberi pengalaman bagaimana konflik itu terjadi. Mula-mula secara individual, kemudian secara kelompok. Aku ingin tanya, dan saya harap kau berterus terang. Kalau tidak, aku tembak. Rasa sayang, yang sudah tahu rasa sayang. Dengarlah, bahwa kamu masyarakat, kamu rakyat harus mengikuti apa yang kami katakan. Karena kami mengatur demi kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan kami. Kita tidak usah emosi, Pak. Ini tanahnya Pak Ibnu dan Mas ini tadi mau diberikan lapangan golf itu apa guna buat kami. Kami kan hanya paling bisa pacul, babat rumput. Itu ada ongkosnya kan ya sedikit, Pak. Nah, tanahnya Mbak Baria ini dan cuma jadi waduk. Nanti bawa Pak main segi air lah, kita ngapain, Pak? Setelah seluruh latihan tersebut, kini para peserta lokakarya siap menjadi pencipta. Tubuh dan jiwa sudah bebas, maka mereka siap mengambil sikap kritis sebagai pencipta. Untuk mencipta, bahan ciptaan adalah bukan reka-rekaan, melainkan kenyataan kehidupan. Oleh sebab itu, peserta perlu masuk ke desa untuk bertemu langsung dengan warga desa dan seluruh situasinya. Menikah saben bulan apa saben bulan? Wonten dalem Pak Dugong ya. Saben tahun mangke nek ajeng rendeng rasulan. Situasi desa ini akan menjadi bahan lakon setelah diolah dan didiskusikan bersama baik dalam kelompok peserta maupun dengan para petani. Mereka bukan akan mencipta teater yang memberi petuah pada warga desa, sebaliknya akan menyalurkan suara dan aspirasi dari mereka yang tak dapat bersuara. Bicaralah, saudaraku. Bicaralah. Akhirnya, kelompok peserta lokakarya mempersiapkan 2 pentas sebagai karya cipta mereka setelah mereka berhasil menyusun lakon
dari penelitian mereka. Pentas pertama merupakan pentas untuk kalangan para peserta sendiri berupa dramatisasi puisi ciptaan mereka sendiri. Biarkanlah mereka. Mengapa puisi? Sebab puisi memiliki kekentalan ungkap dan kedalaman makna. Kelompok ini menampilkan penderitaan para petani yang digusur. Lelaki tua Kehidupan harmonis mereka dirusak oleh keserakahan. Mereka tergusur keluar. Hidup mereka menjadi sengsara dan menderita. Siapa pembela mereka? menyuruh di puing-puing gubuk. Mulut yang tertutup adalah kami. Dada kami bergemuruh bagai gelombang laut. Otot kami menegang keras bagai batu karang. Pentas kedua merupakan pentas bersama masyarakat desa. Ini membuat pementasan di desa itu sangat meriah karena dihadiri oleh hampir semua warga desa yang ingin menyaksikan tetangga atau sanak saudara mereka berpentas. Ternyata, setelah berlatih selama beberapa hari bersama para peserta lokakarya, warga desa tersebut tidak kalah terampilnya dengan para peserta lokakarya. Warga desa ikut serta pula menyusun naskah. Oleh karena itu, naskah lebih cepat dan mudah dibuat. Sebab menyangkut kehidupan warga desa sendiri, yaitu peristiwa dari riwayat desa mereka. Lewat pementasan teater rakyat, ternyata bukan para peserta lokakarya saja yang mampu menjadi pemain, akan tetapi warga desa juga mampu ikut serta berperan dan menampilkan diri. Biasanya mereka hanya menjadi penonton pasif, tetapi sekarang mereka berkesempatan untuk tampil mengungkapkan aspirasinya lewat pementasan teater rakyat. Demikian ternyata teater rakyat mampu menjadi pendorong warga desa untuk tampil dan ikut menjadi pencipta. Bagi peserta lokakarya, pengalaman ini akan menjadi pendorong pula usaha mereka di daerahnya masing-masing untuk semakin memperkembangkan warga masyarakat yang selama ini terabaikan. Tidakkah ini merupakan salah satu alternatif yang sangat bermanfaat bagi masyarakat? Ayo, diurus bareng.